Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Nusa Tenggara Barat. Berjumpa kembali dengan saya Cai di acara NTB Bicara. Pada sore hari ini kita akan bicara dengan narasumber hebat kita. Tentu dalam kapasitasnya berbicara tentang peran Kejati NTB dalam pengawanan proyek strategis nasional. Saya Cai akan memandu jalannya diskusi selama 1 jam. Namun sebelum kita mulai saya akan perkenalkan narasumber kita yang hadir pada kesempatan hari ini. Selamat datang kepada Bapak Iwayan Riana atau Pak Wayan. Beliau adalah asisten intelijen Kejati NTB. Kemudian yang kedua ada Bapak Ida Bagus Putu Widyayana, MH. Beliau adalah Kasih Pengamanan Pembangunan Strategis Kejati. Selamat sore Bapak-bapak. Selamat sore Pak Syai. Senang sekali berjumpa dengan Pak Wayan dan Pak Bagus pada sore hari ini. Dalam kesibukan di kantor masih bisa memanfaatkan waktu ya Pak ya. Baik, makasih Pak. Kita akan diskusi selama 1 jam bicara tentang peran Kejati NTB dalam pengawanan proyek strategis nasional. Kalau kita lihat banyak agenda strategis dan pekerjaan nasional yang dikerjakan di tiap-tiap daerah. Nah, kalau kita lihat tentu proyek-proyek strategis nasional tersebut tidak serta-merta mereka juga mungkin melaksanakan kegiatan atau proyek sendiri. Mungkin ada kegiatan fasilitasi yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi dan bagaimana peran-peran strategis itu dapat dilakukan sehingga proyek strategis nasional tersebut dapat termanfaatkan dengan baik. Nah, dalam wacana kita sore hari ini kita akan minta pandangan dan pendapat narasumber kita ada Pak Wayan dan Pak Bagus tentang bagaimana upaya Kejaksaan Tinggi dalam mengamankan proyek strategis nasional. Nah, tentu pemirsa juga bisa menyaksikan acara kita di kanal YouTube TVRI Nusa Tenggara Barat. Baik, saya sapa dulu ada Pak Wayan Riana. Saya panggil Pak Wayan, Pak. Ya, Pak. Ini lagi sibuk atau lagi free, Pak ini? Jam ini? Kebetulan kalau jam 4 itu udah jam pulang kantor, Pak. Oh Tapi iya. kita sembatkan untuk. Sama juga Pak Bagus juga sebenarnya jam kantor, Pak ya. Siap, sama Pak. Oke, tapi masih berdinas ya ini dalam rangka penguatan kapasitas pengetahuan masyarakat ya, Pak. Baik Pak Wayan, tadi di awal saya sudah sebutkan ada peran Kejati dalam pengamanan proyek strategis nasional. Orang mungkin pernah mendengar tentang proyek strategis nasional. Namun kalau boleh Bapak jelaskan ada istilah-istilah program proyek strategis nasional, kemudian mengapa proyek itu juga harus ada fasilitasi, mungkin saya sebut fasilitasi atau nanti bisa diluruskan Pak Wayan ya. Boleh dijelaskan dulu Pak tentang proyek-proyek strategis nasional dan mengapa Kejaksaan harus terlibat sebelum kita minta penjelasan tentang mungkin ada istilahnya PSN, nanti kemudian ada juga PPL. PPS, PSD, nah, ini. Boleh diceritakan dulu Pak, dibuka dulu komentar kita, senang berjumpa dengan Bapak, silakan. Ya, terima kasih Pak Cai, ini suatu kehormatan bagi kami diundang di TVRI dalam acara Jaksa Menyapa ya. Nah kebetulan kami di Intel, bidang tugas kami salah satunya adalah PPS, pengamanan proyek strategis. Nah kebetulan sore hari ini saya mengajak Kasih yang memang membidangi terkait dengan PPS ini, yaitu Pak Bagus. Jadi kami secara bergiliran menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Pak Cai. Tadi disebutkan kami narasumber hebat, terima kasih Pak Cai atas pujiannya. Muda ini. Terima kasih atas pujiannya. Terkait pertanyaan tadi, kenapa kok Kejaksaan, terutama khususnya Kejaksaan Tinggi terlibat dalam PSN tadi, proyek strategis nasional. Nah, perlu kami jelaskan berdasarkan Undang-Undang Kejaksaan yang terbaru, Undang-Undang 11 tahun 2021 itu memberikan amanat ke kami Kejaksaan untuk ikut aktif dalam proses pembangunan. Nah, itu di dalam pasal 30 huruf B besar, kemudian di huruf B kecilnya, Kejaksaan itu, terutama kami bidang intelijen penegakan hukum, kami memiliki kewenangan untuk salah satunya adalah menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan. Nah implementasinya apa? Implementasinya yaitu mengawal atau mengamankan pembangunan, terutama adalah pembangunan proyek strategis nasional. Kalau proyeknya itu dari pusat, kalau dari daerah itu kami sebutnya proyek strategis daerah. Itu
latar belakang kami terlibat dalam pengamanan proyek strategis tersebut. Oke, Pak Wayan tadi di awal disebutkan bahwa kejaksaan ikut serta mengamankan. Yang disebut mengamankan itu kayak bagaimana? Mengawal atau memfasilitasi atau memonitor sehingga pelaksanaan proyek itu berjalan sesuai dengan tanggung jawabnya atau seperti apa? Ikut bekerja di pembangunannya atau ngawal atau mengawasi. Ini boleh dijelaskan Pak Wayan sebelum ke Pak Bagus. Apa yang disebut PPS, kalau kami sebutnya PPS. PPS itu pengamanan atau pengawalan proyek strategis. Nah, apa yang kami lakukan? Yang kami lakukan adalah menilai adanya ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan. Nah, di situ kami mengeliminir. Kalau kami menyebutnya AGHT, ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan. Nah, sebatas mana kami melakukan pengamanan itu? Pengamanan itu terkait dengan personilnya, pengamanan personil, material, aset, atau hambatan birokratis. Nah, itu dalam pedoman kami yang terbaru. Nah, ini mungkin secara boleh sebutkan. Pedomannya itu pedoman nomor 5 tahun 2023 itu khusus tentang pengamanan pembangunan strategis. Itu kami melakukan pengamanan sehingga proyek itu dapat berjalan dengan lancar, dapat tepat waktu pelaksanaan, kualitasnya terjamin. Itu yang kita lakukan. Baik, ini menarik. Pengamanan proyek strategi nasional itu harus ada keterlibatan kejaksaan ya. Saya minta Pak Bagus ini, kehadiran kejaksaan itu apakah datang minta untuk saya yang datang mengawal atau para proyek atau pelaksana proyek yang datang ke kejaksaan untuk diminta untuk dikawal proyek-proyek yang sedang dilakukan di tiap daerah misalnya. Sebelum kita sebut jenis proyek nasional kayak apa? Atau gimana prosedurnya Pak? Baik, terima kasih banyak Pak. Saya mohon izin Pak Asintel. Memang kalau kita melihat terkait dengan PPS atau pengawalan pembangunan proyek strategis ini, yang pertama kita perlu ketahui adalah historinya terlebih dahulu bahwa kenapa sampai PPS dari kejaksaan ini diberikan kewenangan untuk melakukan pengawalan dan pengamanan, karena dulu adanya rasa ketakutan awalnya dari baik penyelenggaraan negara, dari PPK terutama ketika dalam melaksanakan kegiatan, ketika adanya suatu intimidasi, kemudian adanya permasalahan-permasalahan hukum yang akan terjadi. Nah, adanya rasa ketakutan itu, kemudian di sanalah kejaksaan hadir ingin memberikan suatu pengawalan. Nah, pengawalan ini atau pengamanan yang dilakukan oleh kejaksaan, kami tidak ikut secara aktif dalam proses tender dan pelaksanakan kegiatan, tidak. Apalagi terkait dengan proses pencairan keuangan, kami tidak terlibat secara langsung di sana. Tetapi yang menjadi titik poinnya adalah seperti yang sampaikan Pak Asintel, bahwa kami hanya fokus kepada AGHT. AGHT ini ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Nah, seperti apa misalnya permasalahan yang terjadi? Ketika di dalam proses pelaksanaan itu kita akan melakukan suatu proses, artinya pertama kegiatan-kegiatan yang masuk kepada kategori PSN. Nah, yang masuk pada kategori PSN ini adalah dalam artian kegiatan yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Itu yang menjadi stressing point-nya. Kemudian ketika dia masuk dalam kualifikasi PSN, maka kepala daerah, baik dalam hal ini gubernur ataupun bupati dan ataupun wali kota, akan membuat surat keputusan pertama. Membuat surat keputusan penetapan bahwa ada kegiatan A, B, C, D yang masuk kepada kategori proyek PSN. Nah, kemudian dari pemerintah daerah tersebut akan bersurat nanti ke Kepala Kejaksaan Tinggi NTB untuk bisa dimohonkan pengawalan dan pengamanan. Ada permintaan ya? Ada permintaan. Saya kira kejaksaan begitu lihat ada proyek langsung turun tanpa harus diminta. Berarti ada permohonan ya Pak Bagus? Ada permohonan pengawalan dari pemerintah daerah setempat, kemudian nanti dari tim PPS akan melakukan telahan terlebih dahulu. Setelah dilakukan telahan itu apa yang menjadi dasar pertamanya adalah apakah kegiatan yang dimohonkan itu sudah masuk proyek strategis dengan dasarnya ada masuk dalam SK pimpinan daerah setempat atau belum. Nah, ketika sudah, nanti kita akan membuat semacam laporan hasil pelaksanaan tugas dan melaporkan ke pimpinan secara berjenjang untuk pimpinan bisa mengambil keputusan dapat atau tidaknya dilakukan pengawalan dan pengamanan seperti itu. Itu prosedurnya ya. Ternyata ini menarik, kehadiran kejaksaan itu
mengawal agar tidak terjadi AGHT tadi. Iya, iya. Boleh Pak Wayan sebutkan jenis-jenis proyek strategis nasional atau proyek-proyek yang datang dari pusat tersebut kemudian dikerjakan di daerah, seperti apa kualifikasi atau jenis-jenisnya yang disebut strategis nasional? Nah, yang mana sih? Kayak gimana itu barangnya? Sebelum masuk ke kategori kategori strategis, tadi yang terkait dengan pelaksanaan PPS, tadi kan memang ada dua kami kalau berdasarkan pedoman yang terbaru kami, itu ada permohonan pertama dan tanpa permohonan. Nah, prosedurnya sama, cuman perbedaannya permohonan tadi aja. Ada permohonan, nah tanpa permohonan pun kami bisa melakukan. Bisa. Nah itu bisa. saya. Tanpa permohonan bisa kita lakukan untuk PPS, pengamanan proyek strategis. Nah, apa proyek strategis itu berdasarkan limitatifnya di Perpres nomor 3. Ini saya bacakan sedikit supaya tepat kriterianya atau kategorinya berdasarkan Perpres nomor 3 tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan PSN, itu ditandatangani oleh Pak Presiden. Itu limitatif diatur proyek yang masuk strategis itu seperti jalan tol, proyek jalan nasional atau strategis nasional, non tol, proyek sarana dan prasarana kereta api antar kota, proyek kereta api dalam kota, proyek revitalisasi bandara, pembangunan bandara baru, proyek pembangunan bandara strategis lain, bangunan pelabuhan baru, pengembangan kapasitas, ini banyak ini. Bangunan kilang minyak, proyek pipa gas, terminal LPG, proyek energi asal sampah, proyek penyediaan infrastruktur air minum, penyediaan sistem air limbah komunal, pembangunan tanggul penahan banjir, pos lintas batas negara, sarana penunjang, proyek bendungan, program peningkatan jangkauan broadband, proyek infrastruktur iptek strategis lainnya, pembangunan kawasan industri prioritas atau kawasan ekonomi khusus, seperti KIK misalnya di Mandalika, proyek pariwisata, proyek pembangunan smelter, dan proyek pertanian dan kelautan. Nah itu dari yang disebutkan Pak Wayan, boleh juga ditambah oleh Pak Bagus sekarang. Iya silakan. Itu kan banyak, saya lihat lebih dari 10. Wah banyak nih Pak. Banyak lebih dari 10. Di antara jenis yang tadi, kejaksaan itu sudah handle yang mana aja. Tapi ditahan dulu ya Pak. Kita iklan dulu baru Bapak minta untuk memberikan jawaban pada kami. Di NTB kejaksaan kita sudah menangani atau mengawal proyek mana saja yang telah disebutkan Pak Wayan tadi. Mungkin ada atau mungkin belum ada. Saya tidak tahu, nanti kita coba dengar komentar narasumber kita setelah kita iklan berikut ini. Baik pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita pada sore hari ini. Tadi saya minta komentar Pak Bagus tentang proyek strategis nasional atau pengawalan pada proyek strategis itu yang mana saja sudah dilakukan atau yang sudah terrealisasi sehingga masyarakat juga ingin tahu proyek-proyek strategis yang mana. Boleh Pak Bagus disebutkan mungkin yang diingat aja, barang itu udah ratusan mungkin Pak ya, mungkin yang diingat aja sebagai bukti bahwa kejaksaan sudah berperan loh, inilah yang kita kawal. Boleh disebut Pak Bagus silakan. Baik, terima kasih banyak Pak Cai. Kebetulan untuk tahun 2023 ini Kejaksaan Tinggi NTB memang secara konkretnya ya melaksanakan terkait dengan pengawalan dan pengamanan ini untuk tahun 2023 ada 49 kegiatan Pak yang dilakukan pengawalan dan pengamanan oleh bidang intelijen Kejaksaan Tinggi NTB. Nah kemudian dari 49 kegiatan tersebut ketika kita akumulasikan terkait dengan nilainya ada sebesar 5 triliun sekian Pak. Yang nilainya ya artinya banyak. 5 triliun artinya itu lumayan besar, sangat besar itu Pak ibaratnya terkait pengawalan. Nah kemudian ketika kami melihat dari kualifikasi yang kita lakukan pengawalan untuk tahun ini, memang dominan yang saat ini beberapa kegiatan bendungan Pak. Kegiatan-kegiatan bendungan besar ya, seperti yang kita ketahui bersama di Sumbawa itu ada bendungan Tiusuntuk, kemudian ada bendungan Meninting, dan kemudian juga beberapa remedial bendungan atau peningkatan dari yang dulu ibaratnya menjadi bendungan sekarang ditingkatkan, dan juga ada beberapa irigasi, dan juga ada terkait dengan pelebaran jalan
dan juga pembangunan spam di daerah Mandalika juga kan banyak terkait dengan bagian perairan irigasi dan juga terkait dengan bangunan pengendali banjir seperti itu, dan juga pelebaran jalan di daerah Tanjung Lombok Utara hampir tersebar. Di NTB ini dari 7 kabupaten yang ada, hampir di setiap daerah ada kegiatan yang kami lakukan pengawalan dan pengamanan. Begitu juga terkait dengan pembangunan pelabuhan baru seperti nanti ada di Bima, ada di Lombok Timur, dan juga ada memang kegiatan-kegiatan yang PSN yang memang dilakukan pengawalan dari Kejaksaan Agung. Nah, kami dari Pak Sintel dan kami sebagai timnya juga ikut membantu juga perpanjangan tangan dari Kejaksaan Agung untuk bisa melakukan pengawasan dan melakukan monitoring dan evaluasi. Kita akan melakukan bentuk konkret yang kita lakukan, melihat berdasarkan laporan by data, dan juga nanti kita untuk melihat secara langsung ke lapangan, melakukan monep istilahnya, dalam artian untuk kita bisa memastikan apakah dari target waktu yang ditentukan, kemudian kita melihat dari time schedule-nya apakah sudah sesuai, apakah ada keterlambatan ataukah ada hal-hal yang menjadi kendala. Nah, ketika kita melihat di satu titik itu kami melihat keterlambatan yang bisa menimbulkan deviasinya minus ibaratnya sampai di atas 10%. Nah, kami akan segera melaporkan ke pimpinan secara berjenjang, nanti kita akan melakukan langkah-langkah seperti apa untuk bisa meminimalisir, artinya deviasi yang minus besar itu menjadi berkurang secara signifikan. Artinya langkah-langkah konkret seperti apa yang harus diambil. Kadang-kala kita melihat di lapangan itu ternyata pola komunikasi yang terputus antara PPK, kemudian antara penyedia dan juga pengawas. Nah, kemudian karena memiliki ego-ego sektoral di masing-masing, itu menjadi salah satu penyebab sebenarnya keterlambatan pelaksanaan suatu pekerjaan. Nah, di sanalah kami Kejaksaan hadir menjadi penengah dan bisa memberikan, dalam artian untuk bisa kita memberikan beberapa petunjuk-petunjuk untuk sebagai solusi dalam. Sering terjadi Pak, misalnya ketika proyek ini hadir di tengah masyarakat, tadi disebutkan pengawas dengan PPK, penyedia barang, itu sering miskomunikasi ya. Jadi mirip mediator juga. Apakah boleh nggak saya sebut, atau Pak Wayan dulu boleh saya sebut mirip mediator, karena tadi disebutkan misalnya ada kekisruhan atau miskomunikasi, sehingga hadir kejaksaan, saya sebut mirip-mirip mediator. Gimana kira-kira? Mohon diluruskan. Ya, hampir mirip seperti itu, karena salah satu yang kami lakukan kemarin waktu di proyek pelebaran jalan di Tanjung. Nah, KLU. Itu hambatannya tidak bisa melakukan pekerjaan cepat karena ada tiang listrik utilitasnya, utility dari PLN dan Telkom, jadi pekerjaan terhambat, tidak bisa langsung dilebarkan jalan karena terhalang dengan tiang listrik. Nah, itu kami komunikasikan dengan pihak PLN dengan pihak Telkom. Nah, seperti itu tadi, kalau mediator. Kalau udah disebut ini mak comblang, penghubung ya. Penghubung. Boleh, maaf saya boleh seperti itu ya. Penghubung memang juga. Lebih seperti ke sana. Kami kemarin memanggil PLN dan Telkom bersama-sama dengan BPJN yang punya pekerjaan. Kemudian di sana kita lakukan komunikasi. Akhirnya dengan adanya bantuan kami, tiang listrik dan kabel Telkom itu bisa segera dipindahkan. Wah, ini itu malaikat penyelamat. Gitu. Kalau Pak Wayan secara teknis sebenarnya apa sih manfaat kehadiran ada kejaksaan? Ini kan Bapak beda-beda kamar ya kalau saya sebut ya. Mohon maaf, ada asisten intelijen, kemudian ada kasih pengamanan, itu beda kamar ya atau sama ini? Oh iya, secara struktur begini. Beda kamar? Mungkin saya jelaskan struktur di Kejati dulu. Nah, kalau di Kejati itu salah satu bidangnya adalah intelijen. Ada 6 bidang ya. Intelijen, pembinaan, perdata dan tata usaha negara, pidana umum, Pitsus, Datun sudah tadi, dan pengawasan internal ini. Nah, intelijen adalah salah satu bidang. Nah, intelijen di Kejati itu secara struktur pimpinannya adalah asisten intelijen. Nah, asisten intelijen ini membawahi beberapa kasih. Ada 6 kasih. Salah satu kasih dari 6 itu adalah kasih D kalau kami sebutnya. Kasih D ini adalah kasih PPS. Pengamanan pembangunan strategis. Saya pernah baca D itu apa? D ya. Jadi A sampai
dan satu yang 6 tadi Penkum. Penerangan hukum. Pak Efrin tadi. Oke, kalau Pak Wayan lihat apa sih manfaatnya bagi rakyat ya kehadiran kejaksaan dalam mengawal proyek-proyek strategi nasional? Apakah ini upaya untuk meminimalisir kerugian-kerugian negara kah? Atau mengurangi potensi-potensi yang tidak kita harapkan? Gimana kira boleh dijelaskan? Seperti saya jelaskan di awal tadi, kita terlibat intelijen kami itu terlibat secara aktif terkait dengan pembangunan. Itu tadi menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan. Itu implementasinya adalah PPS ini, pengamanan proyek strategis. Nah, apa manfaatnya bagi masyarakat? Ya seperti tadi, kalau kita kawal, hambatan-hambatan kan bisa terselesaikan, pekerjaan bisa tepat waktu. Akhirnya masyarakat kan bisa menikmati dari proyek yang dibuat oleh pemerintah itu. Ya, artinya begini juga Pak ya, kehadiran kejaksaan itu setiap hari, setiap waktu juga sama juga hadir di proyek pembangunan tersebut. Atau monitor seperti apa ya, kalau orang awam apakah hadir misalnya proyek strategi nasional pembangunan kampus misalnya. Misalnya saya tidak tahu apa masuk apa tidak. Apakah hadir setiap hari di situ? Ini cara awam dulu Pak ya, boleh jelaskan. Atau bentuk pengawalan seperti apa Pak? Iya, seperti tadi salah satu yang kita kawal adalah pembangunan UIN ya. UIN. Itu salah satunya untuk kampus ya. Apa yang kami lakukan? Jadi kami menginventarisir AGHT tadi. Ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Nah, kalau kita temukan AGHT tadi, kami segera melakukan action di lapangan. Action. Seperti tadi, actionnya komunikasi dengan PLN dan Telkom. Terus kalau misalnya di UIN, salah satunya bisa ditambahkan oleh Pak Bagus karena kemarin beliau yang turun langsung untuk yang UIN. Apa coba tambahkan terkait dengan yang UIN juga salah satu ya atensi pengawalan ya, masuk dalam PSD beliau, pembangunan PSD, proyek strategis daerah. Jadi itu yang kami dampingi. Nah kita melakukan inventarisir AGHT tadi, ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan di lapangan. Seperti apa ininya AGHT-nya? Itu yang kami usahakan untuk bisa mengeliminirnya. Oke, Pak Bagus. Ini kan kehadiran kejaksaan ini sangat signifikan ya, dalam penguatan, dalam pengawalan proyek-proyek strategi nasional. Pertanyaan saya berikutnya Pak, ini harus ya atau wajibkah hadir kejaksaan? Atau kalau dalam bahasa ini ya kalau mau silakan, kalau enggak apa-apa, ya boleh dijalankan Pak. Pak Bagus, gimana sih menurut aturannya? Baik Pak, memang kalau kita melihat secara dinamika saat ini di masyarakat ya pada prinsipnya, kenapa kejaksaan itu melakukan PPS? Nah tujuannya adalah kejaksaan itu hadir di tengah-tengah masyarakat memberikan dalam artian hal yang konkret. Nah ketika dilakukan PPS ini harapannya seperti yang sampaikan tadi kita bisa pekerjaan itu selesai tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran. Perlu diketahui oleh masyarakat ketika suatu pekerjaan apalagi pekerjaan yang PSN ini kadang-kadang sumber anggarannya kan bisa dari sumber anggaran dana luar negeri, dana loan misalnya. Nah ketika itu misalnya mengalami keterlambatan atau pekerjaan tidak selesai tepat waktu karena hal-hal yang dalam artian ketika kita sudah bisa kita proyeksikan di awal bahwa ini akan menjadi salah satu penyebab keterlambatan tetapi tidak diselesaikan, nah anggaran itu bisa ditarik kembali. Artinya pekerjaan pelaksanaan yang harusnya dirasakan manfaatnya kehadirannya oleh masyarakat tidak selesai di lokasi tersebut dan dana ditarik dan kemudian akan sulit lagi mendapatkan dana sedangkan masyarakat tidak akan bisa menikmati secara langsung dari proses pembangunan itu. Nah kemudian itulah kenapa kejaksaan kita hadir ini untuk bisa mengawal itu biar bisa selesai tepat waktu, tepat mutu, artinya mutunya itu sesuai dengan apa yang sudah direncanakan di awal. Artinya kami melakukan pengawalan biasanya bagi yang mengajukan permohonan, kita akan mengundang untuk melakukan paparan terlebih dahulu. Dalam proses-proses paparan itu kami tim dari PPS akan bisa melakukan memproyeksikan biasanya. Kita bisa melihat mitigasi resiko yang akan kita bisa mitigasi terhadap permasalahan-permasalahan yang muncul. Nah salah satu misalnya ketika ada pembangunan
WSB atau sekolah ya. Nah itu ya. Dan satunya lagi ada sekolah itu Pak. Nah, kemudian kita memang di awal sudah melihat ini akan bisa menjadi potensi ini keterlambatan karena dari awal proses perencanaannya adanya kurang pas misalnya. Tapi kalau di UIN sementara saat ini kita sudah melihat, kami sudah monep saat ini sudah berjalan sangat baik. Dari progres kemarin kami sudah cek deviasinya positif, artinya sudah berjalan sesuai dengan time schedule yang ditentukan. Kami sering juga meng-cross check terhadap metode kerja menyesuaikan dengan time schedule. Ketika ada keterlambatan kita pasti akan segera merespon karena dari tim yang kita lakukan pengawalan akan mengajukan atau memberikan laporan ke kita. Laporan progres itu secara berkala, kemudian ketika kita sudah melihat bahwa ada yang kurang pas, kita akan segera lakukan monep dan kita memanggil biasanya para pihak yang kita lakukan pengawalan. Oke, jadi itu tahapannya ya. Cuma tadi nanti Pak Wayan juga saya minta komentar. Ini wajib apa tidak? Oh, wajib. Tapi sebelum dijawab kita rehat sejenak dulu sambil kita cari aturannya ya Pak ya. Kita iklan dulu nanti kita lanjutkan lagi, silakan. Baik, pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita sore hari ini. Jaksa Menyapa bersama TV Nusa Tenggara Barat di acara NTB Bicara. Ini menarik kalau kita lihat peran kejaksaan dalam mengawal pembangunan yang datang dari pusat, program strategi nasional, saya sebut pembangunan strategi nasional. Tadi sebelum kita iklan, saya sempat nanya ke Pak Bagus, tapi saya minta jawaban ke Pak Wayan dulu lah. Nanti ya tuker-tukeran lah. Pak Wayan, ini dikawal itu hukumnya wajib tidak? Wajib atau tidak? Atau kalau misal proyek strategis nasional ada di NTB, lalu kami yang punya proyek nggak mau lapor atau nggak mau dikawal, berdosa tidak? Atau kena hukuman tidak? Kira-kira atau ini mesti dan mengikat? Gimana kira-kira Pak? Terkait tadi, berdasarkan undang-undang yang terbaru kami, Undang-Undang 11 2021 itu mengamanatkan kejaksaan harus mampu terlibat sepenuhnya dalam proses pembangunan. Artinya implementasinya adalah PPS tadi, pengamanan proyek strategis. Nah, apakah wajib kami lakukan pengamanan dan pengawalan terkait dengan proyek strategis? Jawabannya adalah wajib. Kita terlibat dalam proses pengamanan dan pengawalannya. Nah, apabila tidak dilakukan permohonan seperti tadi Pak saya sampaikan, ini misalnya suatu dinas tidak berkenan untuk dilakukan dikawal, misalnya terganggu, merasa tidak nyaman. Tadi seperti tadi di awal saya sampaikan, PPS itu bisa dilakukan dengan permohonan atau tanpa permohonan. Nah, yang tanpa permohonan bisa kami lakukan juga PPS-nya. Ada nggak pembangunan proyek-proyek strategi nasional yang nggak ngelapor? Ada nggak contoh-contoh beberapa tahun proyek strategis gitu yang tidak lapor? Nggak ada. Nah, selama ini atau taat aturan datang ke kejaksaan? Sejauh ini masih taat. Tapi dengan keterbatasan jumlah SDM kami, dengan yang dilakukan permohonan saja ini belum terhandle sepenuhnya, karena jumlahnya tersebar se-NTB dari mulai 10 kabupaten kota. Iya, itu jadi jumlah SDM-nya berapa yang menangani. Kami fokus dengan permohonan saja ini masih tertatih-tatih kita. Berarti harus ada penambahan personil ya? Seharusnya. Itu. Jadi kalau Pak Bagus melihat ini kan kendala ya, kita sebut kendala. Berarti gimana caranya biar proyek strategi nasional ini yang hadir di NTB memang betul-betul kita kawal. Tadi Pak Wayan menyebutkan yang mengajukan ya banyak, yang belum mungkin juga banyak. Sementara SDM terbatas, mungkin kasih intel ya Pak ya? Kasih. Gimana Bapak melihat ini memberikan upaya strategis ini amanah negara? Tahu-taunya sumber daya juga terbatas. Gimana caranya ini Pak Bagus, silakan. Baik, terima kasih Pak Cai. Biasanya kalau kita melihat
setiap ada kesulitan pasti akan ada kemudahan kan seperti itu. Nah, sekarang kemudahan seperti apa? Dari kesulitan-kesulitan tersebut artinya kita mencoba membuat inovasi-inovasi, Pak. Nah, saat ini memang PPS Kejaksaan Tinggi NTB untuk bisa bagaimana memaksimalkan terkait dengan proses pengawalan dan pengamanan tersebut. Ada kemarin sudah kita membuat inovasi terkait dengan PPS Sasambo namanya, artinya aplikasi. Kita membuat aplikasi dan saat ini juga di-upgrade kembali. Salah satu koordinator yang ada di bidang intelijen juga sedang mengupgrade kembali terkait dengan yang namanya PPS elektronik PPS. Dalam artian inovasi ini dibuat dalam artian nanti stakeholder terkait itu akan membuat laporan secara berkala di sistem itu, Pak. Nanti dari sistem itu kita bisa akan memonitor. Nah, itu memonitor terkait dengan seberapa progresnya, bagaimana perkembangannya, mengirim dalam bentuk dokumentasi, mengirim dalam bentuk laporan hariannya. Kita akan bisa memonitor karena kan tidak mungkin kita akan bisa setiap hari kami turun ke daerah-daerah. Datang ke situ, Selain itu juga kejaksaan ini kan memang secara terpusat untuk di provinsi di Kejaksaan Tinggi NTB, tetapi di daerah-daerah itu semua tersebar kejaksaan negeri. Nah, di sana tentunya akan ada bidang intelijen juga, kasih intelijen dan jajaran. Biasanya kami tim PPS dari Kejaksaan Tinggi ini akan melibatkan juga kasih intel di daerah. Dari artian kasih intel di daerah tentunya yang memiliki lebih mengetahui kondisi daerahnya dan lebih cepat mengakses ke lokasi, kan akan mempermudah kami sebagai perpanjangan tangan dari Kejaksaan Tinggi. Oh, saya kira tadi Kajati, Kejaksaan Tinggi aja yang bekerja misalnya pengawalan. Ternyata pelibatan juga Kajari, Kejaksaan Negeri di tiap kabupaten kota ya Pak Bagus ya. Karena kita kan menganut sistem jaksa adalah satu dan tak terpisahkan. Jadi di daerah tetap kita libatkan. Ya, karena apalagi di NTB ini posisi kan daerah ada kepulauan dan juga memang jarak tempuh yang juga memang jauh, kan tidak mungkin dalam satu hari itu kita bisa menjangkau semua. Artinya beberapa alternatif inovasi dan solusi itu yang coba kita tawarkan. Artinya yang coba kita lakukan dan terapkan untuk bisa bagaimana kita bisa memberikan pelayanan yang lebih maksimal. Oke, Pak Bagus, termasuk Pak Wayan, tapi minta komentar Pak Bagus. Ada asumsi kalau kerja di kejaksaan pasti sarjana hukum. Berarti misalnya yang melakukan pengawalan, pengamanan, apakah ada juga sarjana-sarjana teknik, sarjana pertanian pada bidangnya misalnya, atau semua bekerja sarjana hukum semua? Gimana? Maaf ya, ini kan ada asumsi orang bekerja di kejaksaan tinggi maupun kejaksaan negeri pasti sarjana hukum semua. Apakah betul apa tidak, atau ada memang secara profesional berdasarkan keilmuan juga yang ikut mengawal? Gimana Pak? Izin mungkin Pak. Di luar konteks, tapi ada hubungannya. Memang kalau kita melihat dari segi jabatan jaksa dalam hal ini kasih tentunya kan semua pasti basicnya atau latar belakangnya sarjana hukum. Nah, tetapi kami tim PPS ini memiliki sebenarnya pola koordinasi di antar bidang. Nah, memang ketika misalnya pertama kita melihat dari paparan-paparan atau kita melihat dari penyampaian dari penyedia, misalnya ini tidak masuk kepada PSN atau masuk PSD atau tidak masuk kepada proyek strategis nasional, kita biasanya akan melibatkan bidang datun untuk melakukan pendampingan. Nah, kemudian ketika kita melakukan pengawalan dan pengamanan, ketika kita melihat bahwa ada potensi-potensi melawan hukum, bisa kita menyerahkan kepada bidang lainnya. Nah, kemudian terkait dengan apakah kami memiliki bidang atau keahlian di bidang teknis terkait dengan mungkin teknik sipil, atau kami tegaskan bahwa ketika kami melakukan pengawalan dan pengamanan, kami tidak akan menyentuh secara teknis seperti itu, Pak. Tetapi kita akan lebih kepada bagaimana terkait dengan tata kelola proses, misalnya terkait dengan pola kontrak atau terkait dengan HGHT-nya yang kita lakukan dalam artian untuk kita bisa mengeliminir AGHT dalam pelaksanaan pengamanan proyek strategis. Tetapi kita akan tidak terlibat jauh dalam artian secara pembangunan struktur atau teknis pelaksanaan tidak terlibat. Itu asumsi, termasuk saya Pak. Berarti ada sarjana teknik, kan nggak mungkin sarjana hukum melihat bagaimana sebenarnya pola pembangunan struktur misalnya yang dikerjakan. Biasanya kami kan koordinasi juga dengan misalnya inspektorat. Ketika kita melakukan pengawalan pengamanan, kita minta juga di inspektorat kan ada itu tim teknisnya ada. Kita minta juga dari inspektorat melakukan review. Oh maaf, berarti ada pola koordinasi dengan daerah ya, pemerintah daerah ya.
dengan pemerintah daerah, dengan inspektorat, dalam artian yang memang memiliki kapasitas untuk melakukan pengawasan terhadap pembangunan, kita akan melakukan sinergi biasanya. Jadi kita PPS ini kita akan bersinergi dengan lintas sektor sebenarnya juga, selain di bidang internal di kejaksaan saja. Nah, dari situ kita akan lakukan misalnya terhadap kontrak yang diajukan, kita akan melihat nanti dari bidang keperdataan juga akan melihat bidang datun dari klausul-klausul kontrak ini apakah sudah berjalan seimbang antara memperhatikan hak kewajiban antar para pihak atau berat sebelah seperti apa. Seperti itu aja sih yang kita lakukan. Dan kemudian tapi kalau kami di PPS lebih menekankan kepada mengeliminir adanya potensi AGHT dalam pelaksanaan kegiatan. Walaupun sudah ada upaya mengeliminir ancaman, gangguan, hambatan, dan tadi apa? Tantangan. Saya kira Pak Wayan pasti ada saja dari puluhan proyek nasional, ada saja yang sedikit ke kiri proyek-proyeknya. Menurut laporan kejaksaan ada tidak yang misalnya kita udah kawal, tetapi pengawalan sudah kita lakukan, mereka juga ada upaya lain sehingga menyebabkan kerugian atau misal diperkarakan masuk ke pidana. Ada nggak yang begitu Pak? Atau lurus saja semua setelah dikawal? Gimana Pak Wayan? Memang dinamika di lapangan ada seperti itu. Nah itu makanya di pedoman PPS ini ada opsi untuk penghentian pendampingan. Nah kalau misalnya di tengah jalan ada terlihat upaya-upaya untuk misalnya korupsi tadi. Ada yang berani ya? Misal ada kejaksaan datang berani juga Pak. Karena kami kan hanya mengeliminir, fokus kami hanya stressing kami adalah AGHT. Tidak masuk ke dalam teknis kegiatan, tidak masuk dalam keuangan. Kami fokus stressingnya adalah AGHT. Nah, kalau misal kami temukan ada upaya-upaya mengarah ke sana, itu ada opsi penghentian PPS. Oleh kejaksaan oleh kami yang melakukan pendampingan PPS ini. Berarti kalau udah berhenti, siapa yang melakukan pengawalan? Biarkan saja? Ya, biarkan saja. Misalnya kena jadi kalau misalnya ada perkara ya silahkan berjalan. Seperti apa ada. Kami tunggu di kejaksaan nanti gitu ya. Nah ini. Oke, gimana? Boleh cerita penghentian PPS itu ada 3 syarat kalau di kami. Terindikasi tindak pidana, terus pemohon tidak kooperatif dalam menyajikan data dan informasi, dan terakhir tindakan lainnya yang dilakukan oleh pemohon atau milik pekerjaan. Nah itu kami nilai nanti. Kalau misalnya itu ya tadi ada upaya-upaya untuk ada tindak pidana, kami langsung hentikan. Oke, jadi ada 3 ya, ada 3 syarat apa istilahnya Pak? 3 syarat tadi, terindikasi tindak pidana, pemohon tidak kooperatif dalam menyajikan data dan informasi, kemudian ada tindakan lainnya yang dilakukan oleh pemohon atau milik pekerjaan. Kalau misalnya di antara 1 di antara 3 itu ada yang mengarah kepada salah satu itu, bisa tidak kejaksaan merekomendasi untuk menghubungi pemerintah pusat untuk jangan dilanjutkan? Ada tidak? Tapi ditahan dulu Pak ya. Ditahan dulu, nanti coba Pak Wayan dan Pak Bagus kita minta komentar. Bila misalnya ada kejanggalan dari mereka yang melakukan proyek nasional, apakah ada kemungkinan kejaksaan untuk merekomendasi proyek tersebut untuk dihentikan? Kita rehat dulu. Ditambah Pak Bagus juga. Baik pemirsa, ini menarik. Bukan perkara gampang kalau kita lihat melaksanakan proyek-proyek strategi nasional. Ketika diberikan amanah oleh negara, tentu kehadiran kejaksaan dalam rangka memonitor atau barangkali memberikan pengawasan atau dalam rangka 4 hal AGHT tadi penting untuk dilaksanakan. Tapi pertanyaannya ke Pak Wayan, pertanyaan saya sebelum tadi, misalnya mereka tidak mau dikawal, kemudian ada potensi kerugian, pasti tadi diberhentikan ya. Kalau berhentian apa sih Pak? PPS-nya. Pendampingan proyek strategis, pengawalan proyek strategis. Kalau memang ada indikasi salah satu atau 3 dari 3 itu mereka ada kemungkinan, bagaimana kelanjutannya? Siapa yang menangani? Atau siap saja menunggu bidang lain? Atau gimana Pak? Boleh dijelaskan? Kalau proyek
strategis tersebut dalam PPS, dalam pengawalan kami, terus dalam perjalanannya ada upaya-upaya seperti tadi, ada 3 kriteria. Salah satunya misalnya dari 3 kriteria itu melakukan upaya untuk tindak pidana korupsi. Nah, seperti tadi disampaikan oleh Pak Bagus, ada pola koordinasi dalam PPS tersebut. Pola koordinasinya salah satunya dengan bidang PIDSUS, pidana khusus. Pidana khusus. Karena yang berwenang terkait dengan kami juga berwenang sebenarnya, cuman dalam penindakan yang lebih spesifik itu adalah bidang PIDSUS untuk penanganan tindak pidana korupsi. Nanti dalam perjalanannya kami hentikan dulu PPS-nya karena ada upaya untuk tindak pidana korupsi, kami hentikan. Kemudian ini kita serahkan ke bidang PIDSUS untuk tangani PIDSUS pidana khusus untuk Tipikornya tadi. Tapi pernah ada nggak gitu Pak Bagus? Nggak mau dikawal, ada kemungkinan 2 dari 3, ada nggak pernah terjadi begitu? Akhirnya bidang PIDSUS yang turun. Ada nggak Pak? Syukurnya untuk tahun ini untuk NTB semua yang kegiatan yang kita lakukan pengawalan, pengamanan terkait dengan proyek strategis nasional masih berjalan pada tataran koridor-koridor yang memang dilaksanakan tahun ini. Tahun dulu berarti pernah. Beliau menjabat di Kejati baru sudah 4 bulan. Oh ya. gitu. Jadi perlu buka agenda lama ya. Oke, Pak Bagus 4 bulan, saya 2 bulan. Jadi gitu. Bagaimana cerita yang sebelumnya kami kita buka buku ya laporan ya Pak Bagus. Misalnya ada tidak boleh tidak kejaksaan untuk merekomendasi ke pemerintah pusat yang memberikan dana maupun dari luar negeri misalnya ya, misal dana tersebut untuk penghentian terhadap misalnya proyek-proyek tersebut ada indikasi pada 3 hal, atau serahkan aja ke bidang PIDSUS. Sekaligus closing statement Pak Bagus. Ya. Baik, biasanya setiap kegiatan yang memang apalagi bersumber dari luar negeri sampai dengan saat ini biasanya kita tetap upayakan atau kita tetap melakukan sinergi dengan para pihak itu untuk bagaimana bisa diserap maksimal. Dalam artian tentunya penyerapan maksimal itu tetap tidak harus sampai pengurangan volume dan tidak harus adanya perbuatan-perbuatan melawan hukum. Nah, kalau sampai saat ini sih belum pernah terjadi yang seperti itu. Tetapi ketika kita melihat misalnya dalam para pihak yang memang tidak bisa kita ajak berkomunikasi dengan baik, biasanya kita bisa menyampaikan kepada yang lebih tingginya lagi untuk bisa menjadi salah satu perhatian atau atensi lah dari pusat terhadap kegiatan yang sedang berada di daerah kita. Jadi itu ya Pak ya, oke. Pak Bagus, saya menangkap dari apa yang Pak Bagus sampaikan, ternyata peran dari kejaksaan itu sangat penting ya, dan warga atau rakyat juga harus tetap berharap banyak kehadiran kejaksaan. Cuma sayang tadi keterbatasan sumber daya manusia yang disebut Pak Wayan. Boleh Pak Wayan, mungkin ada hal yang belum tersampaikan, minta closing statementnya dalam upaya kita bagaimana peran Kejati NTB dalam pengembangan proyek strategis nasional, mungkin ada yang belum tersampaikan, pesan-pesan strategis bagi masyarakat termasuk bagi penyelenggara proyek agar lebih waspada, hati-hati dalam rangka penguatan kapasitas, dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat dan terciptanya iklim investasi yang baik juga. Apa pesannya Pak? Silakan. Ini mumpung dalam momen Jaksa Menyapa di TPRI, jadi khususnya kami dari bidang ini intelijen, khususnya lagi PPS, pendampingan atau pengawalan proyek strategis, menghimbau kepada masyarakat karena ini sebagian besar yang kita dampingi adalah proyek strategis, menghimbau kepada masyarakat agar karena ini proyek strategis, manfaatnya penting untuk masyarakat, agar meminimalisir AGHT, terutama gangguan-gangguan dari masyarakat gangguan dari masyarakat, ada penolakan, terus kemudian adanya gangguan ataupun ingin terlibat dalam proyek-proyek tersebut. Nah itu salah satu hambatan-hambatan dalam penyelesaian proyek strategis ini. Nah, itu mungkin. Jadi saya lupa juga tadi di dalam pertanyaan kita, kejaksaan juga terlibat juga di tengah masyarakat ya, misalnya minta pekerjaan, jadi tukang atau penolakan. Oh berarti turun juga ke masyarakat ya. Sayang waktu kita udah habis, nanti di sesi lain Jaksa Menyapa di TVRI NTB nanti kita coba ulas lagi lebih dalam tentang topik-topik kita. Semoga diskusi kita pada sore hari ini bermanfaat dan pastinya bermanfaat ketika kejaksaan mengawal proyek-proyek strategis nasional
Maka kami juga mendoakan para pegawai-pegawai, para pejabat di kejaksaan tetap sehat. Amin. Karena yang dikawalnya strategis. Makasih, Maka kita doakan harus sehat gitu Pak ya. Makasih Pak Cai. Semoga bermanfaat. Saya tidak menyimpulkan diskusi kita pada sore hari ini. Dan terima kasih pada narasumber kita, Pak Wayan, Pak Bagus. Sehat selalu. Di lain kesempatan kami berharap bisa ketemu lagi di TVRI Nusa Tenggara Barat. Saya Cahyo mengucapkan selamat sore, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih Kejaksaan Nusa Tenggara Barat, Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa.